Ini ada teori yang buat aku juga kayak merinding, goosebump. Yuju ini mengunjungi makamnya sendiri. Dan pada akhirnya mereka itu membentuk trio. Dia itu menjadi member yang tidak tidur. Dan pada akhirnya dia itu menjadi Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas teori dari Gpren yang Time for the Moon Knight. Nah, kenapa aku ngebahas teori yang udah lama banget ya kan? Karena ini juga sesuai dengan janji aku di video sebelumnya. Aku bilang di video itu kalau teori BBG yang di Kingdom 2 ini tembus 20.000 maka aku akan bahas. Nah, dikarenakan udah tembus ya udah aku bahas. Dan kalau seandainya video ini juga ramai kembali ya 10.000 viewers lah. Nanti aku akan ngebahas teori Gpren yang lainnya lagi. Entar kalian request teori mana yang harus aku bahas di video yang berikutnya. Kalau tembus 10.000 ya guys. Dan sebelum kita ngebahas tentang teorinya bersama-sama, aku mohon sama kalian yuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Wait guys, sebelum kita ngebahas tentang teorinya bersama-sama, di sini aku akan memberikan kalian beberapa opsi pilihan tentang mana yang akan kalian percaya mengenai teori dari Time for the Moon Knight. Karena memang ada beberapa opsi yang masih menjadi perdebatan di kalangan para fans. Opsi yang pertama, apakah kalian itu mempercayai bahwa Eunha adalah hantu? Yang kedua, apakah kalian mempercayai bahwa semua member dari Gpren hantu kecuali Eunha? Jadi Eunha adalah manusia. Yang ketiga, tidak ada yang menjadi hantu, namun mereka itu terpisah oleh dimensi. Layaknya bagaimana cerita di Alice in Wonderland. Karena di saat kalian melihat bagaimana penampilan BBG di Kingdom, itu kan berhubungan dengan Alice in Wonderland. Manakah yang kalian percaya? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan langsung aja kita bahas makna scene per scene dari teori Time for the Moon Knight. Nah, dapat kalian lihat di bagian ini. As you can see bahwa setiap member itu punya peran penting dalam grup. Jadi seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bagaimana realita yang terjadi dengan member-member Gpren di dunia nyata. Let's say untuk Sowon. Sowon ini kan leader ya guys. Jadi sebagai seorang leader, dia itu nggak hanya memimpin grup, namun dia itu juga adalah sosok ibu bagi member yang lain. Lalu berikutnya adalah Umji. Dia ini adalah Maknae, sosok babynya Gpren yang harus banyak belajar lagi. Dan guys, sebenarnya ya, adegan-adegan yang ada di dalam MP ini itu nunjukin kepada kita semua bahwa meskipun mereka itu menjalani kehidupan yang sulit, meskipun mereka nanti suatu saat berpisah, tapi mereka itu akan selalu mengingat kenangan-kenangan yang mereka buat dahulu di saat bersama-sama. Apalagi para member Gpren di sini memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Jadi meskipun sekarang mereka mungkin sudah terpisah, mereka itu akan tetap bersatu guys. Mereka itu tidak akan pernah benar-benar terputus ikatannya. Yang berikutnya adalah di bagian Eunha. Di bagian ini kita melihat bahwa Eunha itu melihat ikan yang berada di sebuah akuarium. Nah, ikan sebagai makhluk air itu mewakili emosi alam bawah sadar. Make sense banget dengan Eunha yang mengalami hal-hal yang ada di dalam mimpinya, layaknya seperti yang diceritakan di MP Pinjer Trip. Dan kalian masih ingat dengan apa yang aku katakan pada awal tadi, punya kaitan dengan Alice in Wonderland. Kalau kalian sudah nonton bagaimana MP yang Apple, itu terutama ya MP Apple ya, itu emang bener-bener kayak menceritakan bagaimana mereka itu seolah-olah berada di Alice in Wonderland. Hal itu dapat kalian lihat dari bagaimana set untuk musik videonya mirip banget guys. Apa yang terjadi sama Alice dan juga Eunha ini sama-sama banget loh. Sama-sama menceritakan tentang orang yang memiliki ingatan di alam bawah sadar mereka atau di dalam mimpi mereka. Yang berikutnya adalah di bagian Yerin. Yerin itu terlihat berada di sebuah ruangan, dia di sini sendiri dan ekspresinya mengatakan bahwa dia juga sedih. Dan di sini ada sebuah box yang isinya barang-barang. Dan honestly ya guys, jujur ini bukan gimana-gimana ya. Ini menurut aku kayak menggambarkan tentang bagaimana di saat mereka itu berpisah satu sama lain. Atau tepatnya di saat mereka itu melakukan yang namanya pembubaran. Jadi para member itu seolah-olah tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan berpisah. Karena yang namanya grup, pasti suatu saat nanti mereka juga akan berpisah dan juga menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan di saat mereka berpisah guys ya, mereka itu akan merindukan masa-masa saat bersama dan hanya bisa merenungkan masa lampau. Nah di sini Yerin akan memutar sebuah tape yang berisikan rekaman suara, entah itu adalah suara mereka ataupun lagu mereka. Kesimpulannya Yerin itu akan ingat momen-momen di saat mereka bersama. Dan berbicara tentang bagaimana momen di saat mereka bersama, ini ada teori yang buat aku juga kayak merinding, goosebump. Ini nggak tahu cuma kebetulan atau bagaimana, but I think ini tuh make sense banget dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Coba kalian lihat deh bagaimana posisi tidur dari para member. Kita mulai dulu dari Umji, Shinbi, dan juga Eunha. Mereka ini tidur bareng di sebuah sofa dalam posisi duduk, dan pada akhirnya mereka itu membentuk trio. Lalu yang berikutnya adalah Yerin sama Yuju, yang mana di sini mereka itu bareng-bareng tidurnya, dan pada akhirnya mereka itu menjadi soloist loh guys. Dan untuk Sowon, dia itu menjadi member yang tidak tidur, dan pada akhirnya dia itu menjadi aktris sendirian. Agak make sense nggak sih dengan dunia nyata? Entah ini kebetulan doang atau gimana, I don't know about that, tapi ini benar-benar make sense banget. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja komen di kolom komentar.
Dan sekarang kita akan masuk ke bagiannya Yuju. Nah, untuk Yuju dia tuh terlihat memasuki hutan sendirian doang, berani banget ya. Dia juga akan ngebawa barang-barang yang mana teori mengatakan bahwa itu adalah barang-barangnya Enha. Kenapa ada yang berteori seperti itu? Hal ini dikarenakan barang-barang yang dibawa Yuju familiar banget nih dengan barang-barang yang ada di musik video sebelumnya. Mulai dari era Pinjar Trip hingga Love Whisper. Di sisi lain ada teori yang berbeda nih tentang Yuju. Pada awalnya, ada yang berpendapat bahwa dia akan mengunjungi makam Enha, right? Tapi guys, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya Yuju ini mengunjungi makamnya sendiri. Balon yang ia lepaskan di bagian ini itu melambangkan tentang keterikatannya. Hantu di banyak cerita rakyat Asia, terutama di Korea, menjelaskan bagaimana hantu tidak bisa pergi kecuali mereka melepaskan keterikatan mereka dengan yang ada di dunia ini. Dan berikutnya adalah bagian Umji, seperti yang diketahui bahwa dia kan adalah Magni. Dan dia juga debut di usia yang sangat-sangat muda. Meskipun demikian, ia dituntut untuk selalu tangguh. Kalian pasti melihat ada plester yang ada di lututnya, yaps. Jadi plester itu menunjukkan bahwa dirinya meskipun terus terluka dan juga terjatuh, dia itu dituntut untuk terus selalu berdiri dengan tangguh. Dan di bagian ini ia juga terlihat mengirim pesawat kertas dengan pesan dan ada juga sketsa di kertas tersebut. Namun sayang banget nih, pesawatnya tidak pernah terbang dan hanya jatuh di tempat yang sama. Dan apakah kalian tahu apa makna dari pesawat kertas? Jadi untuk pesawat kertas ini, itu merepresentasikan tentang semua yang berhubungan dengan Jipren dan juga semua yang berhubungan dengan Umji. Karena guys, pesawat kertas itu menyimbolkan tentang imajinasi, masa kanak-kanak, keinginan, sihir, perjalanan, komunikasi, kepercayaan, hingga optimisme. Buat kalian yang udah ngikutin teori Jipren yang aku buat, mulai dari teori Mago, Crossroad, ataupun yang Apple, kalian nanti akan menyadari bagaimana kaitannya dengan teori-teori tersebut. Dan kalian itu juga sadar nggak sih bahwa di MP ini kita nggak melihat ada bulan? Padahal untuk judul lagunya Time for the Moon Nights ada kata bulan loh, tapi kenapa kita nggak pernah ngelihat bulan di sini? Apakah kalian juga memikirkan bahwa bulannya itu sebenarnya ditunjukkan di bagiannya Umji? Wait, kok di bagiannya Umji? Ini siang loh, kok iso gitu ya? Bulan ada di siang hari. Jadi guys, sebenarnya bulan itu seperti sebuah perumpamaan atau kiasan. Kalian tahu nggak sih ada peribahasa? Peribahasanya kayak gini, aku bacain ya. Bagi pungguk perindukan bulan. Pernah dengar nggak sih? Jadi untuk peribahasa ini itu bermakna atau menjelaskan tentang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sama seperti Umji yang terus menerbangkan kertas itu, meskipun dia menerbangkan jutaan pesawat kertas, pada akhirnya pesawat kertas itu tidak akan pernah pergi ke angkasa. Pesawat kertas ini bakalan tetap jatuh gitu guys di tempat yang sama, tidak akan pernah terbang ke atas sana. Karena memang begitu konsepnya, ya nggak? Kecuali kalau ditambahin serbuk-serbuk emas yang dimiliki oleh Tinkerbell dan juga teman-temannya mungkin bisa terbang gitu ke atas sana, ya nggak? Dan selain itu, scene-nya Umji juga berkaitan dengan cerita dari The Monkey and the Moon. Jadi seperti yang lihat di gambar ini, ada seekor monyet. Monyet itu melihat ada pantulan bulan di kolam, dan dia juga mencoba untuk menangkap pantulan bulan yang ada di kolam. Alih-alih mencoba menangkap bulan yang berada di atas, dia itu menangkap bulan yang ada di kolam. Which mean dia itu nggak akan pernah bisa dapetin bulan, karena itu cuma pantulan doang. Sama kayak Umji yang terus menerbangkan kertasnya ke bawah, bukan ke atas. Jadi guys, kesimpulannya adalah apa yang terjadi sama Umji dan apa yang terjadi sama monyet ini sama-sama melambangkan tentang ilusi diri dan juga penderitaan tanpa akhir. Dan di saat Umji melihat ke atas, itu melambangkan tentang kebangkitan. Dan yang berikutnya adalah bagian Sowon. Sowon ini terlihat sendiri dengan ekspresi yang sedih. By the way, kita abaikan tentang teori perhantuan. Aku di sini akan ngajakin kalian berpikir lebih realistis. Kalian tahu bahwa dia kan adalah leader, dan biasanya leader ini juga kerap kali bersikap kuat gitu di hadapan yang lain, karena mereka juga merasa bahwa oh ini adalah tanggung jawab aku harus membuat mereka juga terus kuat dan juga optimisme. Meskipun dia juga lagi sedih, kebanyakan dari mereka biasanya itu akan menyembunyikan kesedihan mereka. Di sini aku merasa bahwa begitu juga Sowon. Sowon ini selalu terlihat tangguh dan juga kuat di hadapan member yang lain, tapi sebenarnya dia juga rapuh di dalam. Tapi hanya saja dia tidak menunjukkan kesedihannya kepada yang lain. Apakah ada dari kalian yang juga memikirkan hal itu? Sama seperti aku, ntar langsung aja komen di kolom komentar. By the way, ini aku capek banget ngomongnya guys. Kalian tau gak sih, aku itu retake 2 kali loh untuk video ini. Karena pas pertama aku ternyata lupa rekam suara. Jadi ngulangnya lagi. Dan ini juga lumayan panjang sih. Oh my gosh. Dan singgu ada salah satu body di Amino berteori bahwa Sowon ini mencari penyebab kematiannya. Di drama-drama hantu digambarkan tidak akan tenang sebelum mereka itu mengetahui penyebab di balik kematian mereka. Dan pada akhirnya bulan seolah-olah membimbing Sowon pergi ke tempat di mana ia ditemukan meninggal. Kemungkinan dia itu meninggal di sungai tersebut. Yang berikutnya adalah di bagian scene B. Untuk scene B sendiri, dia ini digambarkan sebagai sosok yang kuat dan juga memimpin yang lain. Di beberapa scene, ia terlihat seperti membimbing member-member yang lain. Nah, dalam MV ini, scene B juga terlihat seperti jiwa yang gelisah,
yang selamanya mencari seseorang. Dan pada akhirnya, Bulan membimbingnya ke tempat ia bertemu dengan Eunha. Dalam mimpinya Eunha, ada sebuah rumah tempat semua member G-Prime berkumpul. Mungkin saja mimpi itu menceritakan kembali pengalamannya Eunha. Jadi Shinbi akhirnya menemukan Eunha ataupun mungkin orang lain dan dibawa ke gedung tempat mereka biasa berkumpul. Namun sayang, tidak ada orang di sana guys. Bahkan Eunha pun tidak ada. Hal ini diketahui dikarenakan cahaya dari adegannya Shinbi tidak cocok dengan cahaya di adegannya Eunha. Kesimpulannya adalah, aku itu merasa bahwa sebenarnya tidak ada hantu yang ada di teori ini. Serius, aku nggak merasakan hal seperti itu. Aku di sini cuma merasa bahwa mereka itu terpisah oleh dimensi. Dan dikarenakan mereka juga sudah terpisah, mereka itu mencari cara untuk bersatu ataupun bertemu kembali. Sama seperti yang terjadi dengan sekarang ini. Meskipun mereka juga sudah terpisah seperti itu, bukan berarti ikatan mereka terputus guys. Ikatan mereka itu akan terus ada dan juga terus ada untuk selama-lamanya. Dan di saat mereka berpisah, sama seperti cerita yang ada di Time for the Moon Nights dan juga makna dari lagu Time for the Moon Nights, itu menceritakan tentang bagaimana seseorang yang akan teringat akan kekasih mereka di malam hari. Jadi sebenarnya teori dari Time for the Moon Nights itu lebih kerasa sedihnya di saat kita melihat bagaimana keadaan dari G-Prime yang sekarang yang sudah terpisah. Namun, suatu saat nanti mereka juga pasti akan bersama-sama kembali seperti dahulu kala. Entah itu mungkin mereka juga akan bertemu sebagai kolaborasi ataupun redebut, I don't know about that. Tapi intinya suatu saat nanti pasti mereka akan bertemu. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekian aja untuk hari ini. I'm Yusur Game pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahannya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada yang kurang-kurang. Aku mohon kemaklumannya. Oke, see you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.